sih nggak diangkat-angkat sama Dini? Jangan-jangan dia lagi ada masalah ini. Kayaknya gara-gara gue pulang kampung kemarin gue jadi ketinggalan banyak berita nih. Sis, gimana kabar mantu lo? Katanya di penjara ya gara-gara ngebunuh orang kan? Ih, dia malah diem aja. Sis, mantu lo apa kabar? Katanya masuk penjara. Lu tahu kan? Gue lagi sibuk teleponin anak gue. Ganggu aja kerjaannya. Anak lo kenapa? Kayak lakinya ya? Jadi penjahat juga ya? Serem ya, keluarga lu tuh serem banget. Tapi emang begitu kalau kawin muda. Kalau lakinya salah, pasti bininya juga salah gitu. Bisa nggak kalau nggak berisik? Lu tuh nggak tahu apa-apa, jadi tuh mulut nggak usah nyerocos aja kayak radio rusak, paham? Ku campur aja urusan orang lu ya. Aduh Siska, gue tuh cuma ngingetin doang. Makanya hati-hati jagain anak lo. Itu biasa juga emang kayak gitu. Kalau lakinya salah, bininya ikutan salah. Ih, lu mah nggak percayaan sama gue. Ini orang, aduh susah banget kasih tahu ya. Lu bisa diem nggak? Kalau nggak, nih gue tampol pakai sendal. Mau? Sudah lo. Ih, lu mah ya ngancem. Ya udah gue kasih tahu ya. Pokoknya ada apa-apa sama anak lo. Iya. Ku campur aja lu. Berisik banget. Dasar gajah pengkang. Ribet. Kenapa sih? Kenapa keadaannya kayak gini sekarang? Kenapa banyak banget masalah di hidup gua? Bas, lu gak boleh emosi. Ingat lu lagi bawa kendaraan. Tenangin Bas, tenangin diri lu. Dini, tunggu dulu dong, Din. Enggak, lo ngapain sih masih ngikutin gue? Gue harus ngomong pakai bahasa apa lagi biar lo nggak ngikutin gue? Din, lu kan tahu, gue tuh cemas sama lo. Gue cuma pengen tahu lo tuh baik-baik aja sampai rumah. Siapa nih laki-laki? Pegangin tangan sendiri. Wah, kagak beres nih. Lo udah lihat kan sekarang gue udah baik-baik banget sampai rumah. Jadi udah ya gue mau masuk. Tunggu. Ya gue juga mau ngibur lo lah biar lo nggak sedih lagi, Dini. Tapi gue nggak mau Rangga. Din, kasih kesempatan gue dulu dong. Masa lo gitu aja nggak ngerti sih? Din. Apa sih lu? Lu ngapain sini? Hah? Apaan sih? Lu ngapain sini lu? Hah? Gue nggak ada urusan sama lo ya. Pasti nggak. Asal lu tahu, si Dini lu punya laki. Laki selain laki sini kagak boleh masuk. Bukannya muhrim, ngerti nggak lu? Ya udah terus. Apaan sih? Bocah kagak ngerti banget. Mendingan lu keluar sekarang daripada gue panggilin RT sama warga. Acam lu. Rangga pergi sekarang. Balik. Din, lo kalau ada apa-apa hubungin gue aja ya. Karena cuma gue yang peduli sama lo, Din. Ya. Aduh, pelan-pelan dong. Yang gue butuhin saat ini lo, Bas. Tapi gue belum bisa. Aduh. Kenapa sih? Kenapa keadaannya jadi kayak gini sih? Kenapa gue harus ngalamin keadaan kayak gini sih? Gue benci banget harus ninggalin semua orang yang gue cinta. Kenapa sih? Aduh. Itu Putri. Bukannya dia udah meninggal? Apa gue salah lihat ya? Gue samperin aja deh.
Terus siapa lagi nih? Halo, Bastian. Tolong sekarang juga kamu ke rumah nenek ya. Nenek tunggu loh, ya. Tapi iya Nek, iya. Gue harus ke rumah dulu deh jadinya. Udah. Sakit banget. Pagi telah pergi. Bas, lo dengerin gue ya. Gue itu siap ngelewatin apapun sama lo. Susah, seneng. Dan lo jangan berpikir kalau gue tuh gak bahagia sama lo. Gue itu bahagia banget sama lo, Bas. Ku mengingat tentang dirimu. Ku hanya Please, kasih gue kesempatan buat nganterin lo doang. Sampai rumah doang, please. Tapi abis itu lo langsung pulang ya. Gue janji gue langsung pulang. Pokoknya sampai rumah gue langsung pulang. Please, gue lagi kangen sama lo. namamu di setiap malam. Maksudnya biasa aja. Ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Dini, Ibu. udah. Gak usah ditutupin lagi dari ibu. Ibu tahu kamu sedih. Memang berat kalau harus menghapus semua kenangan sudah kamu bangun bersama dengan Bastian. Karena ibu tahu cinta kamu ke Bastian itu tulus. Udahlah, Din. Lebih baik kamu terima lagi Bastian. Biar kamu gak tersiksa kayak begini. Bu. Dini nggak apa-apa kok, Bu. Dini nggak apa-apa. Enggak. Ngapain sih lo nyuruh gue kesini? Put, lo harus bantuin gue, Put. Bantuin apa? Ya, bantuin dapetin hatinya Dini lah. Aduh, Rangga. Nggak, lo dengerin gue ya. Kalau cewek dikecewain sama cowok tuh butuh waktu buat buka hati lagi, nyari cowok lain. Sabar dikit lah lo. Emang lo udah bisa dapetin hatinya Bastian? Secepatnya. Gue yakin bentar lagi Bastian bakal ngemis cinta sama gue. Iya. Aduh, Bastian cucu nenek. Aduh, kuman amat sih. Ayo masuk. Tumben banget nenek panggil, ada apa ya? Ada masalah kah? Enggak, nenek cuma mau nyuruh kamu ke rumah ini. Wih, Bibi Bastian. Aduh, Mama seneng banget. Kok nggak bilang sih sama Mama kalau mau ke rumah? Kayak gini dong. Aduh, lihat Ibu Suri, lihat nih. Penampilannya sekarang nggak banget semenjak nggak tinggal di rumah ini. Nggak keurus. Sayang. Udah, duduk. Ini ada apa sih sebenarnya? To the point aja, Nek. Kenapa nenek panggil aku kesini? Nenek langsung aja. Pokoknya nenek kepingin kamu pulang ke rumah ini. What? Pulang? Enggak, Bastian nggak mau pulang. Bas, kamu tuh kan nggak tinggal sama Dini lagi. Kamu juga nggak punya rumah.
Ini kan rumah kamu, Bas. Kamu punya hak tinggal di rumah ini ya. Nenek di sini kan cuma sendirian. Masa kamu tega sih sama nenek sendirian? Apa-apaan Ibu Suri? Kok berasa nyindir ya? Ibu kok nggak ngomong dulu sih sama Karin? Karina, Bastian itu cucuku. Kamu keberatan? Aduh, Ibu Suri selalu deh kayak gitu. Ih, sensi amat sih. Kemes. Bukan itu maksud Karin, Ibu Suri. Kalau Ibu Suri tuh ngomong dulu sama Karin tuh kan bisa nyambut kedatangan My Baby Bastian. Mau rapi-rapiin kamarnya, mau masak-masakin sayang. Itu loh maksud Karin. Enggak, Bastian mau pulang aja, Nek. Mah. Bastian, tunggu. Bastian, kemana sih? Bukannya Bastian gak kangen sama nenek, bukannya Bastian gak kangen sama mama, sama rumah ini. Tapi Bastian udah janji sama papa kalau Bastian akan buktiin bisa hidup mandiri dan bisa hidup sukses. Good, My Baby Bastian. Gak mau nurut sama Ibu Suri. Bikin kecewa neneknya. Good. Kamu takut papa kamu ngelarang. Kita juga belum tahu keberadaan papamu tuh hidup atau mati. Kenapa sih kamu tega ninggalin nenek sendirian di sini? Bukan gitu, Nenek. Bukannya tega. Justru itu. Justru Bastian berharap banget Bapak bisa tahu dari kejauhan bahwa Bastian bisa sukses. Sayang, dengar. Mama itu tahu kamu tuh udah bikin bangga kita semua, terutama Papa Jenggot. Tapi kamu tuh nggak mikirin ya kesedihan Mama ya. Setiap hari Mama nangis, Mama rindu, Mama mikirin, Mama worry banget keadaan kamu. Lagi pula kamu tuh ditinggalin harta sebanyak ini loh sama Papa kamu. Masa iya sih Mama yang harus jaga harta ini sendirian? Kamu nggak pengen nikmatin? Enggak, Mah. Nek, Bastian tetap bulat. Bastian gak bakal pulang ke rumah ini sebelum sukses. Bastian akan buktiin ke Papa kalau Bastian bisa mandiri, bisa hidup sukses. Pasti Papa bangga banget sama aku, Nek. Dan Bastian gak bakal pakai uang dari Papa sepeser pun. Semua harta warisan Bastian gak bakal sentuh. Assalamualaikum. Bastian! My baby Bastian. My Baby Bastian, gak apa-apa deh jadi mandiri di luar sana. Biar Mama bisa leha-leha di rumah ini. Tapi kan Mama tetap sayang sama kamu. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, Mama bisa kok kasih-kasih sedikit. Dan waktu Kenapa bayangan Dini semakin sering muncul di ingatan gue? Padahal sikap Dini aja udah berubah banget sama gue. hingga sampai kini aku masih ada di sini. Hanya dia menggenggam mana Laki-laki yang telah melukis warna di hati dan di hidup gue. Laki-laki yang telah menjadikan harapan menjadi semangat gue. Maaf, Bas. Gue harus melakukan ini. di mimpiku. Ada apa sebenarnya sama lu sih, Din? Kenapa lu berubah secepat ini? Padahal lu baru aja bilang sama gue kalau lu sayang banget sama gue. Tapi gak lama kemudian, lu biarin Rangga bawa polisi buat tangkap gue. Apa karena Rangga lu gak mencintai gue lagi, Din? Hatiku, janjiku pastikan pulang. Enggak, itu tuh gak mungkin. Dini tuh mencintai gue. Tapi inilah yang terbaik buat lo. Dan hanya ini yang bisa gue lakuin buat lo, Bastian. Maafin gue. Maafin gue. Dini tuh mencintai gue dan akan selalu mencintai gue.